Selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam ocehan Ruang Tamu dalam episode Lambang Salib. Salib sekarang sudah menjadi lambang Kristen. Kita menggunakannya sebagai simbol bahwa kita pengikut Kristus. Kita kalungkan di leher, pasang di rumah, di gereja, dan di tempat-tempat yang terasosiasi dengan Kristen. Sampai-sampai dia menjadi seakan-akan lambang kekuasaan, ya, digunakan untuk mengusir setan, tolak bala, sampai dimusuhi oleh orang-orang yang bukan Kristen. Mereka berkeberatan dengan berbagai bentuk yang menyerupai salib, karena keberatan dengan simbol kekuasaan salib itu, ya. Kita sebaliknya juga keberatan kalau lambang salib itu harus diturunkan atau ditutup-tutup. Tapi sebenarnya salib itu adalah lambang kehinaan aslinya itu, ya. Lambang nista, lambang pemberontakan. Di zaman Romawi dulu, ya, zaman Tuhan Yesus itu, salib itu lambang kehinaan. Mereka yang membawa salib itu adalah orang yang dikutuk. Jadi saat Yesus memikul salib ke Golgota, ia tidak sedang berbangga, tidak sedang pamer, ya, tidak sedang menonjolkan kemuliaan Kristen, tidak jauh dari itu, ya. Dia itu sedang membawa penderitaan, sedang membawa kutuk, sedang membawa hina. Meskipun dia bukan penjahat, tapi yang dia bawa itu kesalahan kita, dosa kita, dan kehinaan kita. Jadi salib itu sebenarnya lambang cinta dan pengorbanan Yesus kepada kita. Jadi makna salib itu sampai hari ini bukan lambang kekuasaan atau kemuliaan, bukan. Bukan lambang dari superioritas Kristiani lain, ya. Itu salib itu lambang dari dosa-dosa kita, tapi juga lambang dari pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Salib membuat kita ingat akan dosa kita, ya, kehinaan kita itu, dan kita ingat akan penghinaan kepada Tuhan Yesus di Golgota untuk menggantikan kita. Jadi kita yang hidup di abad 21 masih harus membawa salib kita. Kita memang masih harus membawa salib, tapi bukan harus di leher atau di berbagai tempat. Tapi kita harus memikul salib kita itu setiap hari. Apa itu salib kita? Ya, tubuh kedagingan kita ini. Sakit penyakit, kelemahan, penderitaan, mungkin hinaan orang, atau kebencian. Semua itu masih harus kita alami setiap hari, dan itulah salib kita yang harus kita pikul. Jadi, lain kali kalau orang salah mengerti, ya, ada orang salah mengerti seakan-akan salib itu lambang dari kekuasaan orang Kristen, kita tidak usah berdebat. Karena salib itu kita bahas setiap hari dalam kedagingan kita, dalam penderitaan kita, yang kita bawa bersama Kristus setiap hari. Itu lambang kebersamaan kita dengan Kristus. Asik, ya? Selamat memikul salib setiap hari. Sampai jumpa lagi pada ocehan berikutnya. Tuhan memberkati.